Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas FM, pendengar setia radio Pas FM Pati dimanapun Anda berada yang saya hormati, dan juga yang hadir di studio Pas FM pada sore hari ini yang selalu menemani saya, Mas Ari. Semoga apa saja yang telah kita perjuangkan dalam rangka nasrul ilmi, dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Hajj ayat ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayat 50 sampai 54. Sekarang kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu wa 'amilus shalihat ay amanat qulubuhum wa sadaqu imanuhum bi a'malihim. Orang-orang yang iman, hatinya iman, wa sadaqu bi imanihim bi a'malahum, kemudian membuktikan keimanannya itu dengan beramal solih, lahum maghfiratu wa rizqun karim ay maghfiratun lama salafa min sayiatihim wa mujazatu hasanatihi alal qalili min hasanatihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu lahum maghfirah, akan mendapatkan pengampunan. Dosa-dosa masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu bukti kasih sayang Allah, ya, bahwa agama ini rahmat, agama ini cinta kasih. Tidak seperti pemahaman orang-orang Khawarij. Saya ulangi lagi, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini, ya, adalah sekelompok orang-orang yang fanatik dengan agama tapi tidak ada ilmunya.
sehingga ia sering menjustifikasi, memberikan penghakiman kepada orang-orang yang telah melakukan dosa besar, dihakimi dengan kafir. Dan bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, orang-orang yang tidak seide dengan mereka juga dihakimi sebagai orang-orang kafir. Dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang bermula dari kecil sampai 70 tahun orang-orang dia kafir, penyembah berhala, kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosanya selama 70 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai ahlu sunnah itu meyakini seyakin-yakinnya bahwa banyak potensi Allah memberikan maghfirah. Beriman, beramal soleh seperti ayat ini, Allah memberikan maghfirah. Kemudian intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum. Apabila kita berhasil menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil pun akan diampuni oleh Allah. Misalkan sebagai orang awam, tentu sehari-hari selalu bersinggungan dengan pandangan-pandangan yang tidak halal, seperti melihat wanita lain. Dosa-dosa melihat wanita seperti ini, jika tidak diikuti dengan perbuatan zina, maka potensinya Allah memberikan maghfirah. Seperti juga ketika ada seseorang yang tidak cocok dengan orang tertentu, golongan tertentu, mempunyai ketidakcocokan dan bahkan tidak suka, akhirnya dia hanya berkomentar ini dan itu, ya, dalam bahasa Jawa yang ngerasani, ghibah. Tapi dia tidak melakukan pembunuhan, tidak sampai melakukan pembunuhan, maka potensi dosa-dosa ghibah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kaidah Ahlus Sunnah, orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak dihukumi kafir. Jadi tidak gampang-gampang kafir, ya. Jadi banyak hal kata-kata kafir di Al-Quran itu dikonotasikan sebagai pengingkaran nikmat. Jadi tidak se ekstrim yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij. Sebagaimana yang masyhur dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Orang yang syukur Allah tambahkan nikmatnya. Orang yang kufur ini kan satu kata dengan kafir. Artinya kufur, kafir di sini bukan berarti kemudian keluar dari Islam, bukan, tapi kufur di sini mengingkari nikmat Allah. Dan banyak lagi. Sebagaimana dalam surah An-Naml, Nabi Sulaiman ketika dianugerahi kerajaan yang besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat yang besar ini adalah ujian bagiku, apakah saya termasuk golongan orang yang syukur atau orang yang kufur atau kafir. Lah, kafir di sini bukan berarti keluar dari Islam, tapi kafir pengingkaran nikmat. Nah, maka sebagai Ahlus Sunnah kita itu beragama rileks-rileks saja, ya. Tidak mudah untuk menghukumi seorang ini kafir, kalau itu kafir. Orang yang jelas-jelas kafir selama 70 tahun saja mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, bersyahadat Nabi Muhammad utusan Allah, dosanya diampuni. Bagaimana mungkin orang yang kita ini sehari-hari mengucapkan la ilaha illallah, entah ketika mengucapkan ketika pas tahlilan diundang tetangga kita, atau mungkin kita secara spesifik kita membaca la ilaha illallah, ini tentu sangat bertentangan. Orang yang kafir sejak kecil saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dianggap sebagai orang yang Islam, diampuni dosanya. Mengapa orang yang sesama-sama Islam yang hari-harinya mengucapkan la ilaha illallah karena hanya berdosa terus dihukumi sebagai orang kafir?
Nah, tentu ini pendapat-pendapat orang-orang Khawarij ini sangat diingkari ya. Jadi orang-orang Khawarij itu orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya digunakan untuk orang-orang kafir, tapi justru digunakan untuk menghakimi sesama orang-orang Islam. Nah, ini kita harus berhati-hati. Warizqun karim, janjinya Allah, orang-orang yang beriman, beramal soleh akan mendapatkan rizqun karim, fahuwa al jannah. Rezeki yang besar itu adalah surga. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina, qala Mujahid yasbutunan nas an mutaba'atin nabi. Yang dimaksud sa'au fi ayatina menurut pendapat Imam Mujahid adalah mereka lari dari mengikuti nabi. Wa kadza qala Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair juga memberikan penjelasan tentang walladzina sa'au fi ayatina, yaitu orang yang tidak mengikuti syariat Nabi. Wa qala Ibnu Abbas mu'ajizina muraghimina. Yang disebut walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina menurut Ibnu Abbas adalah mereka yang melemahkan Al-Quran, menganggap Al-Quran ini buatan Muhammad, menganggap Al-Quran ini buatan manusia, bahkan dikatakan sebagai sihir, syair dan lain sebagainya. Ulaika ashabul jahim, semua itu akan diazab oleh Allah dengan neraka jahim. Wahia an-naru al-haratu al-muji'atu asyadidu adabuha wa nikaluha. Jadi neraka jahim itu adalah neraka yang panas, yang banget panasnya, banget larane siksane. Ajaranallah minha, semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka, amin. Wa ma arsalna min qablika. Nah, ini nanti ada ayat-ayat yang menerangkan tentang al-gharanik. Qad dzakara katsiran minal mufassirin hahuna qissatul gharanik. Dalam ayat ini ulama-ulama mufassir ini mengisahkan tentang cerita qissatul gharanik. Ini ceritanya panjang. Ada yang menceritakan bahwa suatu saat ini dari hadatsana Abu Daud, hadatsana Subah an Abi Basar an Sa'id bin Jubair qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah an-Najm. Suatu saat di dalam periode Makkah Nabi ini membaca surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa, dan seterusnya. Sampai kepada ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra fa'alqa syaitanu ala lisanih. Menurut riwayat ini Nabi ini diplesetkan lisannya oleh syaitan sehingga mengucapkan tilkal ghaniqul ula wa inna syafa'atuhunna turtaja, yang artinya burung-burung horonik yang mulia kemudian diharapkan syafaatnya. Al-ghoronik ini adalah burung-burung air ya. Kalau sekarang mungkin di Indonesia burung blekok ya, yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah itu digunakan tatayur. Ketika dia mau bepergian itu selalu meramal-ramal dengan burung horonik. Lah, pendapat yang ini Rasulullah diplesetkan lesannya oleh setan sehingga mengucapkan yang demikian. Tapi hadis ini diingkari oleh para ulama yang lain, termasuk dalam tafsir Al-Qurtubi juga diterangkan tentang ayat-ayat ghoronik ini. Ayat-ayat ghoronik ini dalam tafsir Al-Qurtubi ini diterangkan bukan Nabi mengucapkan yang demikian, tapi hanya setan ini membisikkan kata-kata tersebut kepada telinga orang-orang kafir, sehingga seakan-akan orang-orang kafir ini mendengar ayat-ayat ghoronik. Ya, jadi afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Dalam surah An-Najm ini kan Nabi menjelaskan tentang berhala Lata, Uzza, Manat. Nah, orang-orang kafir ini sebelum peristiwa ini itu mereka berdiskusi, seandainya
Muhammad di dalam dakwahnya itu tidak mengolok-olok Tuhan kita. Mungkin kita juga nggak se ekstrim ini. Kita tahu Muhammad ini sebenarnya orang baik-baik, keturunan dari orang yang jelas, yang terpuji. Cuma dia itu sering mengolok-olok Tuhan-Tuhan kita. Nah, ketika terjadi peristiwa Gharanik ini, ketika kebetulan Nabi membaca surah An-Najm yang di sana terdapat ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, ayat yang menerangkan Lata Uzza, kemudian orang-orang kafir ini dibisiki oleh setan seakan-akan ia mendengar suara ayat-ayat Gharanik, tilkal gharanatil ula, itu ya, yang intinya menguatkan tentang berhala-berhala mereka, menjadikan wasilah-wasilah agar tujuannya tercapai. Nah, dalam cerita ini bahkan orang-orang kafir ini sempat bersujud. Kalau Nabi dan sahabat itu sujud tentu karena sujud kepada Allah ya. Tapi orang-orang kafir ini mereka sujud karena ia mempunyai anggapan bahwa Muhammad sudah kembali dengan kepercayaan mereka. Mereka seakan-akan mendengar dari bisikan setan itu Nabi Muhammad ini ngelem memuji berhala-berhala itu. Terus mereka sujud. Sehingga berita ini menjadi viral kalau sekarang ya, menjadi viral, banyak diperbicarakan, dibincang-bincangkan di mana-mana. Sehingga sahabat-sahabat Nabi di bawah komando Ja'far bin Abi Thalib yang saat itu sedang hijrah di Habasyah di Ethiopia. Jadi para sahabat ini sebelum hijrah di Madinah, mereka hijrah di Habasyah. Dia mendengar berita yang viral ini. Dari mulut ke mulut ada berita bahwa Nabi ini sudah bersujud bersama-sama dengan orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Berita ini berkembang. Seakan-akan orang-orang kafir Quraisy ini sudah Islam semua. Lah, akhirnya Ja'far bin Abi Thalib memutuskan dan bersama sahabat-sahabatnya ini mereka kembali ke Mekah. Nah, kemudian Allah mengklarifikasi dengan ayat ini, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati fayansakhullahu ma yulki syaitan summa yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Allah mengklarifikasi bahwa Gharanik itu adalah bagian dari sajak-sajak setan yang dihembuskan, dibisikkan di telinga-telinga orang-orang kafir, bukan dari Allah dan bukan dari Nabi Muhammad. Nah, setelah mendapat kenyataan yang demikian, orang-orang kafir ini sangat kecewa. Dalam bahasa Jawa mungkin tak kira kue wis manut karo aku, tak kira kita ini sudah sepakat, tak kira kue wis balik nang agamu meneh. Tapi kok ternyata malah diklarifikasi dengan ayat ini, wa ma arsalna min qablika. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini tambah marah ya. Tambah marah. Lah kebetulan ketika ayat klarifikasi ini diturunkan oleh Allah, orang kafir Quraisy ini tambah permusuhannya kepada orang muslim. Rombongan dari Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah ini sampai Makkah. Ini akhirnya ternyata dia apa yang didengar, berita viral yang didengar sampai ke bumi Ethiopia itu ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka. Mereka mendapat penganiayaan yang tambah luar biasa dahsyatnya. Nah, ini dari cerita-cerita ini dapat kita kabari ya, bahwa sebenarnya kita itu jangan mudah menerima kabar. Jadi kabar itu kan ada 3 macam. Ada kabar sidik. Kabar sidik itu kabar yang jelas benarnya. Dari siapa itu? Kabar sidik itu kabar yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, ini tentu tidak usah diklarifikasi pun, semua sudah diyakini apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah bagian dari al-haq, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua itu ada kabar ihtimal. Ihtimal itu ditangguhkan artinya. Yaitu kabar yang datang dari orang awam.
dari orang anak-anak, dari awam, bukan dari para nabi. Ini tentu perlu tabayun, perlu diklarifikasi. Jangan mudah. Betapa banyaknya kerusakan di muka bumi ini yang disebabkan dari berita hoax, kabar yang tidak benar. Kita tahu terbunuhnya Utsman itu juga penyebab utamanya berita-berita bohong, berita hoax. Ketika pemberontak dari Mesir ini menghembuskan isu-isu yang tak sedap tentang Utsman. Utsman diisukan, satu, dia tidak mengikuti perang Badar. Dua, Utsman lari dari perang Uhud. Yang ketiga, Utsman tidak ikut Bai'atul Ridwan. Yang keempat, Utsman mempunyai perilaku nepotisme, yaitu mengangkat saudara-saudaranya menjadi pejabat-pejabat negara. Kemudian isu-isu ini diolah oleh orang-orang pemberontak, diolah dan menjadi sebuah berita yang mendorong terjadinya pemberontakan, sehingga para pemberontak ini sampai mengepung rumahnya Utsman. Padahal sudah diklarifikasi oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar sudah mencoba untuk diskusi dengan mereka. Ibnu Umar mengatakan, wahai orang-orang Mesir, apa yang mendorongmu berperilaku seperti ini? Kemudian mereka mengatakan, apakah benar wahai sahabat Nabi, dulu Utsman tidak ikut perang Badar? Dan Ibnu Umar menjawab, begini, saya ini putra Umar dan saya juga hidup di masa Rasulullah. Ketika terjadi perang Badar, istrinya Utsman yang bernama Ruqayyah, yang tak lain dan tak bukan adalah putri dari Rasulullah, sedang sakit. Dan Utsman secara langsung mendapat tugas dari Rasulullah untuk menjaga istrinya. Adakah pekerjaan yang lebih mulia dari mengikuti perintah Nabi? Nabi sudah memberikan tugas khusus kepada Utsman untuk menjaga istrinya, yang tak lain dan tak bukan adalah putri Rasulullah. Kemudian berita isu yang kalian bawa bahwa Utsman itu lari dari perang Uhud, kamu tak kasih tahu ya, yang lari itu tidak Utsman saja. Hampir sahabat itu kocar-kacir pasukannya. Situasinya itu crowded. Jadi benar-benar kami ini paham betul apa yang terjadi di perang Uhud. Bagaimana pasukan Islam itu kocar-kacir sehingga mereka menyelamatkan nyawanya masing-masing. Dan menjaga nyawa adalah bagian dari agama. Dan yang paling penting, Allah sudah memaafkan kejadian larinya sahabat dari perang Uhud. Terus kemudian isu yang ketiga, Utsman tidak mengikuti Bai'atul Ridwan. Dijelaskan oleh Ibnu Umar. Dengarkan baik-baik. Ketika terjadi Bai'atul Ridwan, itu adalah peristiwa Nabi mau beribadah di Mekah dan dihalang-halangi oleh orang Quraisy. Maka Nabi menunda ibadahnya di Mekah dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian terjadilah Bai'atul Ridwan di bawah pohon. Saat itu Utsman mendapat perintah langsung dari Nabi, disuruh masuk ke kota Mekah untuk menjadi diplomator. Kenapa Utsman dipilih? Satu, Utsman ini adalah keturunan dari orang-orang mulia di Mekah. Keluarganya banyak di Mekah itu menjadi pimpinan-pimpinan seperti Abu Sufyan dan keluarganya yang lain. Yang kedua, Utsman ini mempunyai sifat yang sopan, yang dermawan, sehingga tidak mungkin orang-orang Mekah ini mau menyakiti Utsman. Selain memang keluarganya banyak masih di sana. Terus yang ketiga, Nabi percaya kepada Utsman, dia mampu menjadi diplomat yang baik, yang handal. Dan akhirnya Utsman tidak ikut dalam Bai'atul Ridwan karena ia mendapat tugas dari Rasulullah untuk menjadi diplomat, menemui tokoh-tokoh kafir Quraisy, menyampaikan apa yang menjadi maksud Nabi mendatangi kota Mekah, bukan untuk perang, tapi Nabi ingin beribadah. Toh
meskipun Nabi menunda. Terus isu yang berkembang yang terakhir, kalian mengembuskan isu Utsman itu nepotisme. Mungkin yang kalian bayangkan Utsman itu mempunyai saudara Muawiyah bin Abu Sufyan yang diangkat menjadi gubernur di Damaskus di Sam. Ini secara teori agama dibenarkan, mengangkat saudaranya sebagai pejabat asalkan ia mampu dan amanah, ini dibenarkan. Jangankan saudaranya, menawarkan dirinya saja menjadi pimpinan itu boleh. Kita tahu dalam cerita Nabi Yusuf ketika terjadi bencana krisis moneter, terjadi bencana kemarau yang berkepanjangan. Kalau sekarang ya mungkin ya krisis itu ya, ekonomi sedang ambruk, daya jual masyarakat menurun. Nabi Yusuf menawarkan kepada Raja Mesir pada waktu itu, angkatlah saya ala khazainil ardi wa innilah hafidun alim. Angkatlah saya menjadi, kalau sekarang ya menteri ya, sehingga saya akan selesaikan masalah ini. Nah, ini boleh. Nah, sudah dijelaskan oleh Ibnu Umar, tapi nyatanya mereka juga masih memberontak dan akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan Utsman. Nah, ini juga berawal dari berita-berita yang tidak benar, maka kita harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir ada berita kidib. Berita kidib ini jelas berita yang datangnya dari orang-orang yang sering berbohong. Maka dalam mitologi orang Jawa pun tidak akan percaya ketika orang sudah pernah berbohong terus ia mengucapkan sesuatu, pasti orang tidak akan percaya. Lihat ja'ala ma yulki syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyatu qulubuhum. Jadi apa yang dihembuskan setan, dibisikkan setan tentang ayat-ayat Quranik ini menjadi ujian, menjadi fitnah bagi orang-orang yang di hatinya ini memang ada maradun wal qasiyati qulubuhum, orang yang keras hatinya. Jadi orang itu kan berpikir sesuai dengan pemahamannya. Orang yang baik tentu akan selalu berpikir baik. Orang jahat tentu akan selalu berpikir jahat. Orang buruk tentu akan selalu berpikir buruk. Ada suatu kejadian, kalau orang itu dalam hatinya ini ada kebaikan, dia akan mengambil hikmah dan positifnya. Tapi kalau orang itu di hatinya banyak penyakit-penyakit, maka dia akan menggerutu. Dan bahkan kalau bisa dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini yang terjadi di dalam cerita-cerita ayat-ayat Quranik. Wa innal zalimina lafi syiqaqim ba'id. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat zalim dalam konteks ini adalah kafir Quraisy, tapi ini al-ibrah bi umumil lafzi tentunya. Berarti umum, tidak hanya kafir Quraisy, siapapun yang berbuat zalim lafi syiqaqim ba'id, di dalam kecelakaan yang sangat-sangat jauh dari rahmat Allah. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bih. Ay waliya'lamal ladzina utul ilma annafi alladzi yufarriquna bainal haqqi wal batil wal mu'minuna billahi wa rasulih annama aukhayna hu ilaika huwal haqq mir rabbika. Orang-orang yang mempunyai ilmu ya, bisa, tentu ia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian dia akan beriman dengan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ini lagi-lagi pentingnya ilmu. Jadi beragama itu harus dilandasi dengan ilmu. Karena kemampuan ilmu, potensi-potensi ilmu ini dapat mengungkap tabir-tabir yang muskil dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan ya. Dulu kita mungkin di tahun berapa itu, ada sosok ulama tokoh nasional yang kemudian ia berpoligami dan kemudian media-media ini menyerangnya, sehingga lebih dari itu tidak hanya melemahkan ulamanya ini, tapi juga ada proses-proses pelemahan syariat-syariat. Yang pertama menggiring opini bahwa poligami itu hanya sekedar kebutuhan seks saja,
mendiskreditkan wanita. Akhirnya lama-lama orang-orang ini akan ragu dengan poligami. Setelah mereka ragu dengan poligami, target utamanya adalah ragu dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi meskipun kita dalam hati kita ini belum bisa melaksanakan poligami misalkan, tapi kita tetap harus meyakini bahwa ada hikmah di situ yang dibawa oleh Rasulullah. Poligami artinya kan menikah lebih dari satu. Kalau kita berbicaranya tentang ilmu, tentang kebaikan, tentu berbuat baik kepada satu wanita dan berbuat baik kepada 2, 3 dan sampai 4 itu lebih baik, lebih utama berbuat baik kepada 4 daripada 1. Tetapi juga kalau jika ini teori ini dibalik, kita menyakiti wanita 1 dengan menyakiti wanita 2, 3 atau 4, tentu dosanya lebih besar menyakiti 2 wanita, 3 wanita dan 4 wanita. Jadi inti dari apapun yang telah Rasulullah syariatkan itu sebenarnya kita harus membenarkan, jangan sampai ada keraguan atas lemal ingkiyat. Meskipun dalam nafsu kita ini menolak ya. Artinya menolak itu berarti kita belum siap. Tapi tetap kita meyakini adanya poligami ini tentu juga ada hikmah dalam ini. Kita tahu ya, para ulama-ulama, mungkin para kiai-kiai besar itu mempunyai garwo 2, 3 dan 4. Kalau kita berbicara tentang ilmu, maka kita akan mengetahui hikmahnya. Bagaimanapun ulama anaknya banyak sehingga keturunannya banyak, potensi menjadi orang soleh juga banyak, maka secara kuantitas dan kualitas akan menjadi penguat dari agama Islam. Daripada orang-orang fasik, orang-orang yang gak jelas, kemudian ia mempunyai keturunan yang banyak dan juga potensinya akan mengeluarkan keturunan yang fasik, ini tentu akan menjadi pemberat bagi keberlangsungan agama Islam. Nah, jadi hikmah-hikmah secara ilmu ini yang harus kita ketahui ya. Wali alamal ladina utul ilma annal haq min rabbika fayu'minu bi. Orang-orang yang berilmu ia akan mampu mengetahui kebenaran dengan ilmunya, dari kemudian akan membenarkan setiap apapun yang disyariatkan oleh Rasulullah dari Tuhannya. Maksudnya seperti itu. Masih kurang sedikit ini, tak bacanya sedikit. Wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Allah adalah al-hadi yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman agar mereka senantiasa berada di siratim mustaqim, jalan lurus, jalan benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi dialog interaktif. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung untuk berdiskusi bersama kami, ini waktunya panjang loh Mitra Pas ya. Silahkan, 3 atau 4 pertanyaan kayaknya nyampe nih. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp ataupun telepon. Telepon langsung saya angkat di 385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dari Mas Udin di Juwana, Mas Ari. Mas Udin ikutan terus, monggo ya. Mas Udin monggo di Juwana. Ini mau menanyakan tadi Pak Ustadz yang mengenai kisah kekhalifahan atau khulafaur rasyidin ya Pak Ustadz. Okay. Sebetulnya sistem khilafah itu seperti apa ya Pak Ustadz? Karena terkadang itu banyak kelompok-kelompok Islam yang ingin mengubah sistem menjadi sistem khilafah. Dan juga saya juga mendengar bahwa suatu saat dunia ini juga akan kembali lagi kepada sistem kekhalifahan di akhir zaman itu Pak Ustadz. Nah ini bagaimana gitu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang biasanya didiskusikan di teman-teman di kampus. Kalau pakai sistem khilafah zaman sekarang, terus milihnya bagaimana? Baiat ataukah ditunjuk kayak pemilu seperti yang sudah kita lakukan? Kemudian lah kalau misalkan Indonesia mempunyai satu khilafah, Arab Saudi akhirnya juga tunduk sama kita karena di dunia harus hanya ada satu khalifah, yang lain nggak boleh. Bahkan dulu juga sempat ramai ketika khilafah ada 2 di belah laut, itu juga sering berantem. Mudah-mudahan saat ini menarik ini, monggo. Ya, jadi khilafah artinya adalah pengganti para Rasulullah. Tentu ini semua ulama sepakat terjadi hanya di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu khilafah seterusnya itu hanya menjadi menjadi alat saja, alat politik mereka. Kita tahu dinasti Umayyah, meskipun ia menggelari dirinya adalah khalifah, tapi kenyataannya
mulai dari Muawiyah sampai Al-Ma'mun ya. Nah, itu pun mereka keturunan kan, keturunan yang artinya monarki absolut. Jadi jika kita ditinjau dari hukum syara sebenarnya tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban untuk mendirikan sistem pimpinan yang seperti khilafah. Kita tahu ketika Nabi Muhammad itu hijrah di Madinah, beliau kemudian menata dengan sebuah piagam Madinah yang terkenal, itu Nabi juga tidak menggunakan sistem khilafah seperti itu ya. Terus yang menarik itu begini, sebenarnya saya mempunyai pengalaman yang luar biasa, karena di tahun 2019 itu saya berkesempatan menjadi salah satu pendukung dari calon tertentu, dan kemudian saya bergaul dengan banyak orang, di antaranya orang-orang khilafah. Ya, banyak diskusi di sana, Ustaz. Banyak diskusi. Ternyata ya bagaimana ya, lucu-lucunya saja. Ketika rame-ramenya mereka bersama kita dengan segala atribut-atributnya, tapi ketika nanti di saat hari ya, ternyata mereka yang nggak kesana nggak kesini. Artinya kita hanya membawa gerbong kosong, tidak bisa memberikan sumbangsi suara untuk ke satu, kedua tidak bisa, karena mereka hanya ikut-ikutan saja. Ya ini kan konyol-konyolan saja, lucu-lucunya. Jadi kita pernah tapi nggak ada suaranya. Jadi mereka itu, saya kan diberikan buku-buku, saya pelajari buku-bukunya, itu ada yang menarik. Nah ini pentingnya kita belajar akidah. Ada dua hal yang saya temukan ini mempunyai semacam keyakinan seperti keyakinannya orang Mu'tazilah. Satu, dia itu tidak mengakui adanya hukum ba'dal hisab manjing swarga. Artinya orang yang maunya pendosa kemudian dihukum di neraka, terus setelah itu diangkat di surga, mereka nggak mengaku ini. Dan ini tentu tidak pernah diekspos oleh mereka. Mereka hanya khilafah, mereka nggak pernah. Mereka berpikir mungkin orang-orang itu akan disuguhi dengan itu tanpa akidah yang diusungnya. Lah kalau yang disuguhi ini santri, maka dia akan membaca. Karena kritis nggak Ustaz? Iya. Banyak literatur. Saya tahu ini neo Mu'tazilah. Terus kemudian juga mereka pernah tak tanya tentang hadis tentang Imam Mahdi. Mereka kan mengusung khilafah. Kemudian saya bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang Imam Mahdi? Mereka nggak mengakui Imam Mahdi dengan alasan hadis wahid dan sebagainya. Ini tentu bukti sebenarnya mereka itu ya egois juga. Artinya egois, mereka kepingin memimpin tapi harus dari mereka yang ngasih mereka, dan nggak percaya Imam Mahdi ya. Ini padahal kalau kita sebagai Ahlussunnah ya itu percaya suatu saat nanti akan satu kepemimpinan, tapi yang memimpin itu Imam Mahdi, kemudian didampingi oleh Nabi Isa. Tapi entah tahun berapa, itu kan begitu. Jadi sebenarnya banyak kebohongan yang tidak terekspos, karena saya ini kebetulan Allah itu memberikan saya secara konkret dan empiris ya, bertemu dengan mereka, berdiskusi, dan juga lama bergaul dengan mereka. Jadi dari itu saya bisa memahami. Maka dalam hal ini tidak ada kesempurnaan yang harus menjadi tawaran ya. Orang-orang itu kan seakan-akan mencari yang sempurna. Kalau enggak khilafah maka nanti kafir. Kalau enggak khilafah nanti ini. Padahal kita ini tidak bisa seperti itu. Di zaman sekarang Ustaz? Iya, di zaman dulu juga begitu sebenarnya. Di zaman dulu juga seperti itu. Kita tahu kekhilafahan yang terakhir itu kan Ottoman ya, Turki Utsmani. Yang berpihak kepada Nazi akhirnya digempur itu ya. Gempur. Mereka juga tidak menggunakan pemilihan artinya pemilihan dari ahlul ali wal adi dipilih, tapi mereka juga keturunan. Jadi saya pembaca sejarah. Jadi pasca Khulafaur Rasyidin, mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus sampai dinasti Buwaihi, sampai ke Turki Seljuk, sampai ke dinasti Ayubiyah, kemudian dinasti Mamalik, dan yang terakhir itu adalah Ottoman. Itu mereka juga sebenarnya hanya digunakan sebagai alat politik. Toh nyatanya mereka turun temurun begitu. Jadi menurut saya paham-paham yang seperti ini ya kita harus berhati-hati. Jadi jangan sampai kita ini karena kurangnya literatur melihat kelihatannya baik, kelihatannya islami, tapi di dalam akidah ini banyak yang bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah. Demikian.
Baik, Pak, sebentar lagi 2024 bakal ramai. Kalau kepengen riset silahkan gabung di sana. Tetapi kalau literaturnya kurang jangan. Jangan kayak Ustadz nih. Ustadz langsung ke markasnya mereka ini. Baik, yang sudah bergabung di 3858777 saya selalu buka, dan SMS WhatsApp juga boleh di 085277999101. Line telepon bisa Anda manfaatkan sore kali ini. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Dari Mas Nabil ini menanyakan, menarik tadi tentang ayat fankum atau balakum minan nisa matla wa thulat wa ruba. Tapi saya belum kuat Ustadz, karena kepentok wa in khiftum alla tufsitu fil yatama ila akhirih. Pokoknya saya khawatir kalau tidak berlaku adil, karena yang biasanya dijadikan jargon itu kan ayat-ayat yang fankum atau balakum, seolah-olah itu satu-satunya ayat. Padahal di belakangnya kalau misalkan tidak adil maka satu saja cukup. Mohon pencerahannya Ustaz dari Mas Abil ini yang sudah bergabung, monggo. Ya, syarat terbesar dalam iman itu kan dua hal, at-taslim wal inqiyat. At-taslim itu berarti menerima dengan syariat Nabi. Inqiyat itu meyakini kebenarannya. Meskipun di dalam implementasinya kita tidak bisa melakukan, tapi kita tetap harus meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi itu satu benar, dan yang kedua itu mengandung hikmah. Tadi sudah saya terangkan kan. Kita berbicara yang idealis saja. Ketika berbuat baik kepada satu wanita, ini tentu lebih baik ya. Lebih baik berbuat baik kepada 2, 3 atau 4. Ya semuanya lah berbuat kepada satu orang dibandingkan berbuat baik dengan 2, 3, 4. Itu artinya lebih besar pahalanya, lebih positif berbuat baik kepada banyak orang. Ya, tentu juga kalau dibalik menyakiti satu, itu dibandingkan menyakiti 2, 3 sampai 4 juga besar dosanya seperti itu. Berlipat ganda. Nah, artinya ketika kita apapun yang dibawakan oleh Rasulullah pasti ada unsur hikmah. Pertama, pasti itu benar. Yang kedua itu hikmah. Jadi dari peristiwa-peristiwa ulama besar kemarin itu saya mempelajari ada opini besar, ada tujuan besar di balik itu. Pertama, membuat ragu umat Islam dengan hukumnya. Jadi kalau masalah ustadznya ini mah enggak sepertinya bukan tujuan utama. Kemudian setelah umat Islam ini ragu dengan hukumnya, dia akan meragukan hal-hal yang lain yang dibawa oleh Rasulullah, dan lebih dari itu dia akan meragukan kebenaran Rasulullah. Seperti dalam teori perang ya, perang itu kan ada ghanimah. Kenapa ketika berperang kemudian rampasan perang bahkan wanita-wanitanya dirampas semua. Ini kalau kita berbicara dengan teori orang-orang orientalis, Islam itu kejam, Islam itu ini dan itu. Tapi kalau kita berbicara dalam literatur logika perperangan, ketika ketika berperang itu senjatanya ataupun harta bendanya ini tidak kita amankan, maka akan diambil kembali mereka dan akan dijadikan media untuk menyerangi kita kembali. Atau kemungkinan dibuat untuk berbuat fasik-fasik yang lain. Seperti kita lihat di Semarang itu kan ada peninggalan kota tua ya, yang notabene itu adalah milik orang-orang Belanda, dan banyak senjata-senjata yang dirampas dari orang-orang Belanda. Kan tidak mungkin dengan alasan ideal, wah monggo Pak Belanda punya kota kembalikan lagi, ya nanti digunakan untuk menyerang kita. Begitu juga dalam logika ghanimah. Kenapa umat Islam, Nabi dan para sahabat ketika berperang kemudian melakukan ghanimah, memanfaatkan ghanimah, bahkan wanita-wanitanya ini juga ditunjuk oleh Nabi, diberikan kepada para sahabat, karena potensinya juga sama. Ketika wanita ini nanti kembali ke orang kafir, dia akan menganakkan atau akan menjadi kumpulan orang-orang kafir, dan kemudian akan menjadi kekuatan bagi mereka. Nah, kalau menjadi bagian dari umat Islam, maka bagaimanapun mereka akan melahirkan anak-anak yang menjadi potensi kekuatan dalam agama Islam. Jadi kita berpikirnya menggunakan teori nubuwah itu seperti itu, termasuk di dalam hal masna wa sulasa wa ruba. Meskipun ayat berikutnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, ya satu saja, tetapi kita tetap at-taslim wal inqiyat.
menerima hukum Nabi, meyakini hukum Nabi benar dan mengandung hikmah, mengandung positif untuk kita semua. Tidak boleh kita kemudian benci. Karena kalau kita sudah membenci salah satu dari syariat Islam, maka kita akan fatal iman kita. Demikian. Satu pertanyaan lagi kayaknya sampai Mitra Pas ya, karena nanti maghribnya rada lama ini. Silakan bisa bergabung makin menarik. Teleponnya juga sudah masuk kembali di 385-877. Wah, seru ini Ustaz. Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam Mas Ari, dari Mas Udin tadi Mas Ari. Mas Udin kurangan, monggo. Iya, tapi pertanyaannya bukan soal khilafah. Soal tadi ya, menyangkut soal poligami tadi Mas Ari ya. Kenapa kalau ada orang berpoligami itu image-nya jadi kurang baik gitu di masyarakat gitu Pak Ustadz. Seperti banyak tokoh-tokoh agama kita, bahkan banyak juga seniman yang juga menikah beberapa kali gitu Pak Ustadz. Itu image-nya kenapa jelek gitu, padahal itu kan ya tidak masalah gitu Pak Ustadz. Poligami itu kan ya sah-sah saja selama memenuhi syaratnya gitu Pak Ustadz. Tapi kenapa image-nya jadi buruk gitu di masyarakat itu Pak Ustadz. Nah, terima kasih akan penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan diakomodir oleh negara ya Ustadz ya. Ada beberapa sidang prosesnya dan itu berkekuatan hukum tetap bagi yang mau resmi sebetulnya. Mohon penjelasannya Ustadz, monggo. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dari hukum. Yang salah itu hanya manusianya sendiri. Jadi hukum itu sudah memberikan beberapa solusi-solusi hukum tentang nikah 2, 3, 4. Tapi kadang manusianya ini yang memaksakan ya. Artinya tidak kekuatannya kok diangkat. Jadi ketika orang menikah, baik menikah satu atau poligami, itu kan secara hukum nanti dia mempunyai kewajiban nafkah. Dia kan semestinya bisa mengukur dengan dirinya sendiri. Mampu enggak menafkahinya, baik nafkah lahir batin dan juga memberikan pengayoman, karena pernikahan ini kan tidak hanya 1 tahun 2 tahun, lanjut terus kepada anak-anaknya. Jadi terus yang kedua, kita juga tidak bisa mengingkari ya, ada framing yang besar dari media-media orientalis yang memang sengaja mereka ini mempunyai tujuan untuk mengkerdilkan hukum-hukum syariat. Padahal di luar sana juga banyak perzinaan, di luar sana banyak orang-orang ditelantarkan, bahkan yang pertama kali mengangkat derajat wanita kan justru malah orang Islam ya. Karena tadinya ini kan membatasi Ustaz, tadinya kan tidak terbatas nggih. Ya. Kemudian dibatasi hanya boleh masna wa sulat wa ruba ini. Ruba 4 ya. Ya, terus ini kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang ilmu kan sebenarnya juga solusi sapapun. Solusi berbuat baik lebih banyak, solusi dengan banyaknya populasi wanita dibanding laki-laki, dan kemudian solusi yang lain. Ini banyak sekali hikmah-hikmah dalam ini. Cuma ya itu ya, banyak orang-orang itu yang karena kesalahan oknum kemudian hukumnya ini disalahkan. Seperti oknum kemudian institusinya ini yang kemudian juga dijadikan alat sebagai dibenci dan dibully. Nah, ini bahayanya seperti itu. Maka dalam hal ini di dalam media apapun kita harus sering bersama-sama mengangkat. Bukan berarti kita ini kemudian kepingin poligami, bukan. Artinya apa? Kita harus berjuang bersama. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah al-haq, yang benar. Jangan sampai kita kalah di media, kalah di wacana dan sebagainya, sehingga orang-orang Islam ini tidak akan bangga dengan syariat-syariatnya. Padahal kalau kita berbicara tentang hikmah, nanti akan banyak sekali. Tadi yang sering saya sampaikan, hikmah, betapa ulama-ulama ya, kiai-kiai besar itu mempunyai istri yang banyak, akhirnya gus-gusnya juga banyak. Ini kan bibit-bibit yang baik, bibit bagus. Ibarat kita beternak, ketika bibitnya bagus kan kita juga harus menyebarkan sebanyak-banyaknya. Karena yang kita hadapi orang-orang fasik ini, mereka enggak punya aturan. Mereka zina di sana punya anak, zina di sini mempunyai anak, dan juga ini akan menjadi populasi yang banyak. Lah kalau orang-orang yang baik tidak menggiatkan, artinya tidak membuat kekuatan lewat jumlah mayoritas, nanti di kemudian hari kita akan menjadi minoritas dan akan menjadi berbahaya bagi keberlangsungan syariat Islam. Nah, jadi kenapa sekarang kok banyak orang-orang yang mengkerdilkan poligami ya,
seakan-akan nanti kalau menjadi poligami ini kemudian nanti kemudian akan merusak karir dan sebagainya. Ini sebenarnya permasalahan oknumnya itu sendiri. Kan kita juga tidak harus jujur. Banyak orang yang berpoligami juga mereka baik-baik saja. Kenapa ini tidak disiarkannya? Kenapa ini tidak menjadi wacana? Selama ini kan kita hanya melihat orang-orang yang gagal ya. Banyak juga orang-orang yang berpoligami kemudian ternyata juga menjadi hikmah, menjadi pelajaran, menjadi penguat. Nah, ini tentu kita harus ikut berkontribusi, bukan memperjuangkan poligaminya, bukan apapun ya, secara umum apapun yang sudah menjadi ketentuan dari agama ini, menjadi syariat yang dibawa oleh Rasulullah, jangan sampai kita umat dibuat ragu. Karena kalau sampai ragu, maka ini akan menjadi bom waktu ya, yang berbahaya dan akan merugikan kepada agama. Dan ini adalah perjuangan dan tugas kita semua. Demikian. Baik, ini saya semakin penasaran kembali, apakah di kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Alkitab dan lain sebagainya, ini apakah hal poligami tidak diulas atau bagaimana Ustaz? Karena kalau kita mau fair, kita bisa saja mereka maksud saya bisa saja menyalahkan nabi-nabi terdahulu yang memang istrinya malah banyak-banyak ini. Kalau Kanjeng Nabi cuma 4 ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi kalau di dalam Alkitab itu kalau kita mau jujur banyak sekali. Dalam kitab Perjanjian Lama itu di sana diterangkan tentang David itu Daud ya, itu istrinya 99 kemudian menjadi 100. Terus kemudian Nabi Sulaiman malah 1000, banyak sekali. Dan sebenarnya orang-orang Yahudi itu kan mereka sangat mengidolakan sosok Solomon ya. Yaitu mereka itu. Tapi mereka ini banyak memutarbalikkan fakta sehingga banyak kejanggalan-kejanggalan dalam ajaran mereka, seperti adanya rahib-rahib yang mereka mengingkari kemanusiaannya, artinya mereka tidak menikah. Padahal ajaran ini kan orang-orang mereka semuanya menikah semua. Nabi mereka benar nikahnya banyak-banyak. Menikah banyak-banyak semua, mulai dari Nabi Daud itu, terus Nabi Sulaiman, ini malah bahkan banyak sekali. Dan umat sezamannya juga menikah banyak-banyak juga Ustaz. Iya, karena syariat-syariat Nabi terdahulu itu kan memang berbeda. Kalau Nabi Muhammad khusus Nabi 9, umatnya 4. Lah kalau Nabi-Nabi terdahulu itu malah justru lebih banyak lagi. Karena ada hikmah di sana. Ketika orang baik ini keturunannya sedikit, kemudian orang yang buruk mempunyai keturunan yang banyak, ini nanti tentu di kemudian hari kebaikan akan menjadi minoritas dan keburukan menjadi mayoritas. Maka dalam pesan Nabi itu kan tanakahu tanasalu wa ini mubahin bikumul umama yaumul qiyamah. Jadi menikahlah dan tanasalu mempunyai anak yang banyak. Karena orang-orang baik ini potensinya bibit-bibit baik harus mempunyai anak yang banyak ya. Tentu teori ini nanti akan bertabrakan tentang teori sosial KB dan sebagainya. Tapi kita harus percaya bahwa apapun, ya saya ulangi, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah telah menjadi syariat dari Rasulullah, tidak ada yang tidak tepat. Semuanya baik, semuanya benar, dan semuanya akan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Demikian. Baik, makin menarik Mitra Was. Pokoknya stay tune terus ya. Setiap hari Rabu kami hadir. Kita harus segera closing ini Ustaz, bentar lagi maghrib tiba. Ada telepon tetapi mohon maaf kami tidak bisa angkat ini. Mohon doanya Ustaz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, anak-anak santri kami semuanya jadikan sebagai alladzina amanu wa amilus solihati ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, jauhkan kami dari keraguan kita dalam beragama. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, teguhkan hati kami agar selalu percaya, agar selalu at-taslim wal inqiyad dengan semua syariat-Mu. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan anak-anak kami, anak-anak santri kami dari keraguan-raguan dalam beragama, dari keraguan-raguan fitnah yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama ini. Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, tafsir adalah salah satu hal yang semestinya Anda fahami. Pelan-pelan kita akan belajar bersama Mitra Pas setiap hari Kamis insya Allah. Namanya adalah Tafsir Ibnu Katsir, kitabnya yang kita pelajari, yang kita kaji setiap hari Rabu ya, dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Fanili, informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.